Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku, Amel Bangun Rezeki. Jadi di sini suasananya tuh banyak rumput karena aku baru selesai grounding juga pagi hari ini. Buat yang pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa di like, subscribe ya, dan di komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Baik, kali ini aku mau membahas sesuatu yang sering banget dialami sama semua orang ya, yaitu masalah. Kalau dengar kata masalah, yang ada tuh cuman pusing, stres, terus nggak karu-karuan, terus kayak ngerasa paling sengsara di dunia ini. Coba deh kalau aku bilang masalah itu nggak selamanya buruk, tapi itu menjadi jalan untuk kalian mendapatkan hal yang baik. Kalian penasaran untuk pembahasannya? Yuk simak lebih lanjut. Jadi banyak banget yang menganggap masalah itu adalah hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi contoh kecilnya seperti ada yang nawarin nasi padang di saat kita lagi mau diet ya. Atau di saat mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, tiba-tiba hujan turun. Sebenarnya masalah itu cuman gap antara kenyataan dan keinginan kita atau ekspektasi kita ya. Dan nggak semua masalah itu kita bisa anggap sebagai musibah ya teman-teman. Coba deh kalian ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kalian tuh belajar di setiap masalah tersebut. Misalnya kalian lagi deadline tiba-tiba laptop kalian error atau rusak. Nah, dari situ kalian bisa belajar mungkin backup data atau kalian misalnya lagi sakit mah tiba-tiba karena telat makan atau pola makan tidak sehat ya. Jadi di situ kalian bisa belajar tentang pola hidup sehat itu seperti apa, makan teratur itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya masalah itu seperti guru untuk kita ya, tapi yang nyebelinnya itu dia datang tanpa izin ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa persiapan dulu ya. Lucunya itu di situ. Jadi terkadang masalah itu juga bisa jadi filter ya teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu seperti kita dijauhkan dari orang-orang yang hanya ada di saat kita lagi senang, pas kita lagi butuh, orang tersebut itu pergi ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang benar-benar ada di saat kita butuh dan siapa yang pergi di saat kita membutuhkan pertolongan ya. Memang kedengarannya sakit banget ya teman-teman, tapi bukankah lebih baik itu terjadi lebih cepat, jadi kita bisa tahu kita ada di circle mana, apakah orang yang di samping kita benar-benar bagus untuk kita atau tidak. Jadi kita nggak terlalu lama berada di orang-orang yang tidak cocok untuk kita. Jadi di contoh nyata juga banyak banget orang yang sukses itu berawal dari mempunyai masalah yang besar. Contohnya dia dipecat dari pekerjaannya, di PHK. Akhirnya dia memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, memiliki bisnis besar dari hal tersebut. Misalnya juga kita dikhianati oleh pasangan, putus cinta, malah kita dapat orang yang benar-benar nyayang kita, tulus, iya. Jadi nggak selamanya masalah itu mengarah ke hal negatif ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, mungkin kalau kita nggak punya masalah, pasti kita akan stuck di jalan itu saja dan nggak ada perkembangan ya. Jadi masalah itu juga bisa jadi GPS untuk kita ya. Walaupun memang jalan yang kita tempuh itu nggak selamanya mulus, ada jalan berliku juga ya. Jadi bagaimana sih teman-teman caranya kita agar kita tidak down kalau kita lagi ada masalah ya. Langkah pertama itu kita relax, seperti biasa tarik nafas, hembuskan. Kemudian kita jangan panik ya, karena kalau kita panik, masalah yang tadinya kecil atau cuma satu kali lipat bisa berkali-kali lipat ya kalau kita lagi panik. Nah, hal yang paling penting kita harus mengubah sudut pandang kita. Jadi kita bisa bertanya nih kepada diri kita, sebenarnya ada pelajaran apa nih yang bisa aku ambil dari masalah ini? Atau ada rencana Tuhan apa yang indah dari masalah aku ini gitu. Dan kalian ingat-ingat kembali ya, pasti setiap masalah itu ada jalan keluarnya dan setiap masalah itu kadang membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan kita ingat-ingat lagi, semua masalah yang bertubi-tubi datang kita bisa kok untuk melewatinya. So, masalah itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu tandanya kita sedang naik level ya teman-teman. Jadi cara menyikapi dengan bijak tuh bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman kita bisa ngambil kesimpulan sekarang kalau masalah itu nggak selamanya buruk.
tapi bisa jadi membawa kita menuju ke arah yang lebih baik, jadi guide untuk kita mendapatkan hal-hal yang baik ya. Jadi masalah itu bisa jadi guru, bisa jadi GPS ya untuk kita. So, kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian punya pengalaman di mana masalah yang menjadikan kalian lebih berkah atau mengantarkan kalian ke eh, impian-impian atau cita-cita kalian, bisa ditulis di kolom komentar ya, bisa sharing-sharing juga. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang lagi butuh dengerin video seperti ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya ya. Jadi ingat ya teman-teman, masalah itu bukan akhir segalanya, tapi awal dari perjalanan baru. Bye-bye.